Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, para peserta mata kuliah Kritik Sastra, selamat datang kembali di mata kuliah ini untuk pelajaran ketiga. Adapun topik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah menyangkut beberapa tahapan dalam kritik sastra. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa hal yang terkait dengan jenis-jenis kritik sastra, fungsi kritik sastra, serta pengantar ke arah kritik sastra. Nah, sebagai lanjutan dari materi sebelumnya, pada hari ini kita akan belajar mengenai tahapan-tahapan di dalam kritik sastra. Adapun sasaran pembelajaran kita untuk hari ini atau untuk pertemuan ini, yang pertama, setelah mempelajari materi pada sesi ini, mahasiswa diharapkan akan mengetahui tahapan-tahapan kritik sastra. Yang kedua, mahasiswa akan mampu mempraktekkan tahapan-tahapan kritik sastra di dalam melakukan kajian sastra. Dan yang ketiga, tentunya dengan materi ini, mahasiswa diharapkan akan mampu melakukan kajian sastra atau melakukan kritik sastra secara maksimal. Ya, mari kita masuk kepada materi. Di dalam buku-buku kritik yang banyak digunakan di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah yang mempelajari tentang kesusastraan, sering kita menemukan banyaknya tahapan-tahapan di dalam kegiatan kritik sastra. Paling tidak ada 4 tahapan di dalam kritik sastra. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan tahap deskripsi. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan tahap analisis. Yang ketiga adalah tahap interpretasi. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Ya, inilah keempat tahapan yang sering kita lakukan atau sering kita lewati jika kita ingin melakukan kegiatan kritik sastra, yaitu tahap deskripsi, tahap analisis, tahap interpretasi, dan tahap evaluasi. Mari kita lihat satu persatu uraian daripada masing-masing tahap ini. Tahap deskripsi. Ya. Tahap deskripsi di dalam kritik sastra adalah tahapan yang dilakukan dalam rangka untuk menemukan, mencatat, dan mendeskripsikan segala sesuatu yang dilihat apa adanya di dalam karya sastra
tanpa adanya tafsiran atau kesimpulan. Inilah yang dimaksud dengan tahap deskripsi. Artinya kita mendeskripsikan hal-hal yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Ya. Nah, pada tahap ini seorang pengkritik atau kritikus tentunya dituntut untuk bisa menyajikan keterangan secara objektif. Ya, untuk bisa menyajikan keterangan secara objektif yang bersumber pada fakta yang terdapat pada karya sastra. Jadi kata kuncinya di sini adalah objektif, artinya menghilangkan aspek-aspek subjektivitas di dalam menuliskan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang terdapat di dalam sebuah karya. Nah, oleh sebab itu, di dalam pembuatan deskripsi itu, seorang kritikus perlu menghindari interpretasi pada karya sastra yang sedang dikritiknya. Jadi tidak bisa dia melakukan interpretasi dulu. Jadi dia hanya bertugas untuk mendeskripsikan apa adanya fakta-fakta yang terdapat di dalam karya sastra. Nah, agar dapat mendeskripsikan dengan baik, seorang kritikus harus mengetahui istilah-istilah teknis yang umum digunakan dalam dunia sastra. Jadi ini merupakan prasyarat untuk bisa mendeskripsikan, untuk bisa menggambarkan sebuah karya. Jadi harus bisa menggunakan istilah-istilah teknis yang lazim digunakan dalam dunia sastra, khususnya dalam kritik sastra. Selanjutnya tahap analisis. Ya. Nah, tahap analisis adalah tahapan dalam kritik sastra yang dilakukan untuk menelusuri sebuah karya sastra berdasarkan struktur formal atau unsur-unsur pembentuknya. Jadi tahapan analisis itu sudah meningkat karena di sini kita sudah bisa melihat atau menelusuri struktur formal atau unsur-unsur pembentuk sebuah karya atau lahirnya sebuah karya. Nah, oleh sebab itu pada tahap ini seorang kritikus tentunya harus memahami dengan baik ya, teori sastra, sejarah sastra, dan prinsip-prinsip kritik sastra sehingga dapat menunjang hasil yang dilakukan. Jadi pada tahap analisis itu seorang kritikus itu akan menghubungkan apa yang dikritiknya itu dengan hal-hal yang bersifat teoritis atau bahkan sesuatu yang bersifat historis dan menggunakan prinsip-prinsip kritik sastra di dalam menunjang hasil analisis yang dilakukan. Nah, pada tahap ini, jadi pada tahap analisis ini, seorang kritikus atau tugas seorang kritikus adalah bagaimana menguraikan elemen-elemen sastra, artinya struktur-struktur bangun sebuah karya. Ya. Selanjutnya tahap yang ketiga apa yang disebut dengan tahap interpretasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan tahap interpretasi? Ya. Tahap interpretasi adalah tahapan penafsiran. Ya, jadi tahapan pengungkapan. Apa yang harus diungkap adalah
simbol-simbol yang terdapat dalam sebuah karya. Jadi simbol-simbol yang terdapat di dalam sebuah karya yang meliputi antara tema-tema yang digarap di dalam karya sastra tersebut, simbol yang dihadirkan, dan masalah-masalah yang dikedepankan atau diutamakan di dalam karya tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahap interpretasi. Kata kuncinya adalah penafsiran simbol. Kenapa? Karena karya sastra sebagai sebuah karya seni adalah merupakan konfigurasi simbol-simbol yang dituangkan di dalam sebuah karya sastra yang tentunya menggunakan bahasa sebagai medianya. Nah, di sini kata-kata atau struktur-struktur yang terdapat dalam karya itu mengandung simbol-simbol, mengandung makna yang harus ditafsirkan. Nah, inilah tahap interpretasi. Nah, penafsiran ini sangat terbuka sifatnya. Jadi pada tahap ini, berbeda dengan tahap deskripsi tadi, pada tahap ini sangat terbuka sifatnya. Kenapa? Karena pada tahap interpretasi, hasil interpretasi tentu akan dipengaruhi oleh sudut pandang dan wawasan seorang kritikus atau kritikusnya. Artinya apa? Semakin luas wawasan seorang pengkritik atau kritikus, biasanya semakin kaya pula interpretasi karya yang dikritisinya. Jadi inilah yang dimaksud dengan tahap interpretasi. Dan yang terakhir adalah apa yang disebut dengan tahap evaluasi atau tahap penilaian. Apa yang dimaksud dengan tahap evaluasi atau tahap penilaian? Ya. Evaluasi atau penilaian di dalam kritik sastra adalah tahapan yang dilakukan untuk menentukan kualitas atau menentukan kualitas sebuah karya. Ya, jadi kualitas sebuah karya tentunya jika dibandingkan dengan karya lain yang sejenis. Jadi kita tidak bisa mengetahui bagus tidaknya atau kualitasnya sebuah karya itu bila tidak mengetahui beberapa karya-karya yang lain yang sejenis dengan itu. Jadi ini semacam perbandingan. Jadi kualitas-kualitas itu akan dilihat dengan dibandingkan dengan melihat karya-karya lain yang sejenis atau segenre. Nah, perbandingan dilakukan terhadap berbagai aspek yang terkait dengan karya tersebut, baik aspek formal maupun aspek konteks. Jadi di sini kita lihat bahwa ketika dibandingkan dengan karya-karya yang lain yang serupa itu, yang dibandingkan adalah aspek-aspek formalnya dan aspek-aspek yang bersifat kontekstual. Jadi ini adalah model tahap evaluasi. Nah, kiat-kiat yang bisa ditempuh oleh seorang kritikus untuk bisa melakukan evaluasi yang baik antara lain adalah mengkaitkan sebanyak-banyaknya karya yang dinilai dengan karya lain yang sejenis. Jadi ini adalah kiat. Jadi semakin banyak bacaan seorang kritikus dengan mengenai karya-karya yang sejenis dengan karya yang akan dikritiknya, maka kekuatan evaluasinya akan semakin tinggi. Ya. Jadi kiat pertama adalah mengkaitkan sebanyak-banyaknya karya
yang dinilai dengan karya yang sejenis. Ya, jadi jika akan mengkritik sebuah novel misalnya, maka setidaknya seorang kritikus itu membaca banyak novel sehingga ketika memberikan evaluasi dia bisa mengungkapkan dengan jelas, dengan cermat hal-hal yang bisa dihubungkan dengan karya yang akan dikritiknya, sehingga dalam penilaiannya nanti bisa menjadi lebih cermat dan lebih jelas. Ya, ini adalah kiat yang pertama. Kiat yang kedua adalah menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelah atau dikritiknya. Jadi kiat evaluasi yang kedua adalah seorang kritikus harus mampu menetapkan tujuan atau fungsi karya yang ditelaah atau dikritiknya. Ya, kenapa? Karena secara pragmatis sebuah karya seni termasuk karya sastra itu pasti memiliki aspek-aspek fungsional atau pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu di dalam pembuatannya atau di dalam penulisannya. Kiat yang ketiga di dalam melakukan evaluasi adalah seorang kritikus harus menetapkan. Jadi seorang kritikus harus menetapkan sejauh mana yang telah ditetapkan itu atau sejauh mana karya yang telah dikritik itu tanda petik menyimpang atau berbeda dari karya-karya yang telah ada sebelumnya. Jadi ini juga kiat yang ketiga. Jadi setelah tadi kita mengaitkan karya tersebut, karya yang kita kritisi itu dengan karya-karya lain yang sejenis, kemudian kita menetapkan tujuan dan fungsi karya yang dikritisi tersebut. Nah, yang ketiga adalah menetapkan sejauh mana karya yang dikritiki itu atau dikritisi itu menyimpang dari atau berbeda dari karya-karya yang telah ada sebelumnya. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui kebaruan-kebaruan yang terdapat dalam sebuah karya itu, kita bisa mengulas, kita bisa menjelaskan secara evaluatif. Ya, jadi itu akan sangat membantu di dalam proses evaluasi. Nah, inilah 3 kiat evaluasi yang bisa kita munculkan atau bisa ditempuh oleh seorang kritikus untuk bisa membuat hasil evaluasi yang baik di dalam melakukan kritik sastra. Kemudian seorang kritikus harus mampu menelaah karya yang dimaksud, dalam hal ini karya yang dikritik, baik dari segi kebutuhan khusus maupun dari segi pandang tertentu yang melatar belakanginya. Jadi latar belakang hadirnya sebuah karya sastra itu perlu diketahui atau perlu ditelaah oleh seorang kritikus pada saat membuat evaluasi. Kenapa? Dengan mengetahui kebutuhan khusus dan latar belakang hadirnya sebuah karya, itu juga akan sangat membantu di dalam
menyampaikan atau di dalam menarasikan hasil evaluasi. Nah, saya kira untuk hari ini sudah jelas sekali atau sudah sangat mantap uraian kita mengenai tahapan-tahapan di dalam kritik sastra. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi-materi yang lain. Untuk itu pertemuan untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.